Ya, buat teman-teman pecinta rumah minimalis, home decor, dan juga lain sebagainya, rumah Abi punya unit lagi nih dari perumahan Kanapa. Kemarin kita sudah bahas yang tipe 2 lantai, mari kita bahas yang tipe 1 lantai dengan ukuran standar untuk rumah minimalis yaitu 33/60. Kita akan coba bahas dari fasad bangunannya sendiri, teman-teman. Di fasadnya ini, rumah ini mengusung tema minimalis modern dengan gaya khas Jepang gitu, teman-teman. Kenapa saya bilang begitu? Karena dari namanya sendiri itu, Kanapa ya kayak nama-nama Jepang gitu, teman-teman. Bener nggak? Terus yang kedua juga dari jendelanya ini, jendelanya juga ada garis-garis seperti itu. Jadi rumah-rumah Jepang itu pertama jendelanya sangat bagus, gede, dan juga ada motif-motif seperti itu, teman-teman. Dan di situ ada aksen kayu, serta di atas juga ada jendela matic sangat gede banget. Fungsinya untuk pencahayaan dan juga ada aksen kayu juga, teman-teman. Dan untuk bagian carportnya, di carportnya ini lebar sekitar 6 meter ya, 6 meter kali 10 meter. Maksudnya full tanahnya. Kalau untuk carportnya sendiri paling ini 3,5 meter kali 4 meter gitu, teman-teman. Dan di situ ada sebuah taman minimalis yang cukup bagus karena berhubung ini hujan, langsung aja kita masuk ke bagian interior rumah, teman-teman. Ya, kita akan melihat di bawah sini ada teras. Terasnya minimalis saja, teman-teman. Teras untuk depan pintu ini 1 kali 1 meter. Sangat pas untuk ukuran dari terasnya. Tapi beberapa rumah ada juga terasnya sampai di full segini. Tapi berhubung ini dibikin sedemikian rupa desainnya, maka terasnya hanya segitu aja, teman-teman. Untuk bagian atas di sini juga ada payung-payung topi untuk penahan hujannya, talang hujan gitu, teman-teman. Dan jika teman-teman beli rumah ini, teman-teman bisa pasang sebuah kanopi full ke sini. Tapi jika rumah-rumah klaster biasanya hanya dibolehkan untuk model kanopinya aja, teman-teman. Tapi nggak boleh bikin pagar di sini ya. Kan ada tuh beberapa kita sering lihat pagarnya di sini ya kan. Tapi ya kalau udah beli cash atau lunas sih terserah teman-teman sih. Yuk kita masuk aja langsung ke bagian interior rumahnya. Wow. Kalau kita lihat ke bagian interior rumahnya, walaupun ukurannya cuma 60 meter persegi atau untuk bangunannya cuma 33 meter persegi, namun rumah ini sangat kompleks loh. Ada ruang tamu. Ruang tamu ini ada sebuah sofa minimalis dengan mejanya, serta ada apa nih, karpet. Untuk sebelum kita bahas satu persatu dari detail rumah ini, kita coba bahas dari ruangannya dulu, teman-teman. Di sini lebarnya sekitar ini 3 meter ya, 3 meter kali panjangnya lebih kurang sekitar 5 meteran nih, teman-teman. 4,5 meter lah, 4,5 meter. Dan fasadnya sendiri ini untuk ceilingnya atau ke plafonnya tinggi, teman-teman. Itu hampir kalau di sini sekitar 3,5 meter. Namun kalau untuk yang bagian atas, bagian sebelah ini, wah ini tinggi banget ini, teman-teman. Itu 5 meter kali. Biasanya untuk fasad-fasad seperti ini bisa diaplikasikan sebuah lantai mezanin, teman-teman. Lantai kedua untuk ruangan teman-teman semua. Yuk kita bahas langsung dari detail rumah ini. Jendela pakai kusen aluminium dengan motif ada garis-garis seperti itu di bagian jendelanya gitu, teman-teman. Menandakan rumah seperti rumah layaknya di Jepang. Dan untuk ruang tamu sendiri ada sebuah sofa dan juga perabotannya, serta untuk di sini tembok ada sebuah kabinet, teman-teman. Kabinet, ada juga rak seperti itu, memberikan kesan efek yang apa ya, elegan ya untuk rumah-rumah seperti ini ya. Di sini juga ada cermin, teman-teman. Nah, cermin ini berfungsi untuk memantulkan
sebuah apa ya, kayak kesannya itu ada ruangan lagi gitu teman-teman di balik cermin ini. Padahal ini cuma cermin. Ya memang teknik-teknik seperti ini untuk yang banyak dipakai untuk rumah-rumah minimalis gitu teman-teman. Desain dari ruangan tamu dan juga ruang makan. Di sini ada meja makan, sering saya bahas untuk rumah minimalis, ruang tamu dan ruang makan menyatu jadi satu, dan juga bahkan menyatu dengan dapurnya teman-teman. Tapi dapur ini bisa teman-teman geser ke area belakang karena rumah ini masih ada sisa tanah bagian belakang gitu teman-teman. Kita coba bahas ke bagian dapur ini. Ke bagian meja makan ini teman-teman. Meja makannya tuh sangat bagus ya. Dengan tipe-tipe seperti itu, wow lah pokoknya. Saya udah sering bahas meja makan seperti ini teman-teman. Kaki-kakinya oke, kecil-kecil, sangat cocok ya kan. Yang kedua, meja makan ini senada warnanya dengan panel yang di situ, panel kayu warna itu ya. Yang berikutnya, meja makan ini bisa untuk ruangan bagian bawah untuk masuk space kursinya, jadi nggak akan memakan ruangan. Berikutnya, meja makan ini kemungkinan ini besar bisa dilipat sampai ke atas teman-teman. Kalau sudah nggak dipakai, ada beberapa meja makan yang tipe seperti itu. Dan di sini ada hiasan-hiasan seperti ini, dan ini jam 4 sore teman-teman. Ya, ini jam 4 sore. Saya ini libur kerja dan iseng-iseng bikin konten teman-teman buat teman-teman semua. Dan kita coba bahas ke bagian dapur. Di dapur ini adalah dapur minimalis dengan kompor tanam. Selalu merek modelnya yang kalau saya review dari rumah-rumah minimalis seperti ini. Yang kedua, wastafel. Dan desainnya ini oke banget ya. Itu bisa dibuka semua teman-teman. Untuk ukurannya sendiri sekitar 1,5 meter ya, 1,5 meter. Ini sekitar panjangnya 80 cm karena memang ukuran standar meja untuk ukuran standar dapur minimalis itu segitu teman-teman. Dan di bagian atasnya di sini ada sebuah jendela fungsi untuk pencahayaan yang maksimal, dan juga ketika teman-teman masak asapnya akan ke sana. Dan rumah ini kan ukurannya 33 teman-teman, walaupun 33 kita untuk rumah ini sudah dapat 2 kamar. Namun sebelum lanjut ke bagian kamar dan kamar mandi, kita coba lihat ke bagian situ teman-teman. Di situ ada rak ya. Dan yang saya lihat ini di sini ada space kosong teman-teman. Nih, di sini ada space kosong, mungkin bisa dipakai untuk TV ya. Jadi teman-teman duduk di sofa itu, set, tuh enak ya, bisa lihat TV ya kan. Juga raknya juga sangat bagus, ada aksen-aksen kayu seperti itu, ada juga cermin dan perabotannya. Yuk kita bahas ke bagian kamar yang utama. Kita masuk ke sini, ada kamar utama. Kamar utamanya yaitu ukuran 3 meter kali 3 meter teman-teman. Karena luas tanahnya itu lebar 6 meter, biasanya separuh untuk ruang tamu, separuhnya lagi untuk kamar. Pasti ukurannya 3 meter, walaupun nggak presisi 3 meter karena di tembok ini kan juga ada ukurannya teman-teman. Ya, rumah ini sudah full double dinding ya. Jadi double dinding itu memberikan fungsi agar ketika teman-teman ngobrol itu tetangga teman-teman nggak denger gitu teman-teman. Bagus banget ya. Dan di sini ada ini sih kalau dilihat kasurnya nomor 2 teman-teman. Sekitar atau nomor 1 ya, 1,8 kali 2 meter ya, kasur utama untuk cocok untuk 2 orang nih. Dan desainnya kalau dilihat ini di sini ada macam-macam seperti itu ya, kayak sisik ikan ya, tapi warnanya biru, bagus banget ya.
Mungkin rumah di Jepang model-model seperti ini kali. Yang berikutnya kita akan lihat ada sebuah apa nih namanya, lemari. Lemarinya selalu ada kaca cermin, dan selalu kita lihat bukaannya adalah tipe geser gitu teman-teman. Lemarinya bagus banget ya, dan selalu nempel sampai tinggi ke plafon ya. Jadi lemari-lemari seperti ini memberikan kesan efek, jadi plafonnya itu kayak lebih tinggi gitu rasanya teman-teman. Dan di sini ada ya AC, dan cocoklah penataannya, AC-nya di bawah di atas pintu. Dan kita coba lihat ke bagian keluar dari kamar kedua. Kamar pertama. Ketika kita keluar dari kamar, kita akan disuguhkan sebuah wastafel, cermin, dan juga perlengkapan seperti ini teman-teman ya. Saya nggak tahu ini semua udah include dari rumah ini atau enggak, karena kalau dilihat di sini opsional ini kemungkinan ini kan rumah contoh, jadi kemungkinan ini hanya contoh aja. Nah, bisa maksudnya itu contoh untuk ditiru jika teman-teman jadi beli rumah ini gitu teman-teman. Nah, untuk kamar mandi sendiri, kamar mandi cukup gede teman-teman. Untuk rumah ukuran 33, 1,5 meter ya, 1,5 meter kali 1,8 meter. Ada kloset duduk dan juga showernya. Dan berarti untuk area ini satu kesatuan dengan area kamar mandi gitu teman-teman. Karena memang rumah-rumah minimalis itu ada cermin, ada wastafel, dan juga ada rak-rak seperti ini ya. Ini bisa dibuka teman-teman. Jadi bisa untuk area penyimpanan gitu ya. Setelah kita puas bahas kamar utama, kamar mandi, mari kita lanjut bahas kamar anak, kamar kedua. Nah, biasanya untuk rumah ukuran 33, kamar keduanya ini ukurannya lebih kecil sedikit teman-teman. Sekitar ya 3 meter kali 2,7, 5 meter persegi gitu teman-teman. Dan di sini desain-desainnya hampir sama kayak yang kamar utama. Untuk pencahayaannya di sini kita coba lihat ketika teman-teman duduk sini, pencahayaan di sini maksimal ya, gede banget ya jendelanya. 80 cm kali 1,5 meter tingginya gitu teman-teman. Pakai kasur dengan ukuran nomor 3, ini sekitar 1,5 kali 2 meter gitu teman-teman. Dan coba kita lanjut ke bagian area belakang. Di area belakang ini, di sini masih ada teras belakang teman-teman. Jadi ketika teman-teman keluar dari pintu, teman-teman masih menginjak teras. Dan di sini masih ada sisa tanah lebih kurang 1,5 meter ini ya, 1,5 meter kali 6 meter. Sini masih ada sisa tanah lagi teman-teman. Dari sini 1,5 meter, situ ya 2,5 meter lah lebih kurang. Dan untuk area belakang ini dapat tembok ya, tembok seperti ini setengah, dengan tinggi lebih kurang sekitar 2 meteran itu teman-teman ya, 2 lebih lah, 2 meter lebih itu. Dan gimana teman-teman kesimpulan dari review kita kali ini? Ya, saya nggak ganti baju karena hari ini satu hari saya mereview 3 rumah teman-teman. Jadi mungkin teman-teman yang sering lihat channel Rumah Abi, saya ada yang komentar, "Mas kok nggak pernah ganti baju?" Karena satu hari saya review 3 rumah dan kebetulan saya nggak bawa ganti baju. Dan nggak apa-apa, kita bahas rumah ini lagi. Kesimpulannya, rumah ini merupakan salah satu unit dari perumahan Kanapa, di mana lokasinya sangat strategis teman-teman. Akses tolnya, rencana tol Serpong Balaraja ke Bandara Jor 3, harganya relatif terjangkau. Untuk harga nanti coba saya update ke deskripsi untuk tanya-tanya rumah ini, dan juga untuk desain dari rumah ini bagus banget teman-teman. Untuk ukuran standar
rumah 33 tanah 6x10 ini sangat bagus, ceilingnya juga sangat tinggi dan recommended banget untuk lokasi dari rumah ini, atau rumah ini bisa teman-teman beli. Untuk berikutnya, channel Rumah Abi akan tetap bahas so unit dari desain rumah seperti ini teman-teman, area Jabodetabek, agar teman-teman dapat manfaat inspirasi dari channel Rumah Abi. Semoga video-video kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Ditunggu di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan saat saya upload video yang terbaru. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.